Oke, sekarang kita bakal lanjut lagi. Untuk bagian post sama put ya, ini belum kita buat memang. Responnya masih hello world aja. Tapi sebelum itu, karena kita di sini mau bikin upload foto juga ya, jadi kita bikin folder dulu di sini. Kita kasih nama aja publik, karena memang foldernya akan diakses lewat API. Kemudian kita kasih lagi nama foldernya recipe, seperti ini. Terus kita bikin satu folder baru, namanya service. Di dalam service kita bikin lagi namanya upload handler. Nah, di upload handler ini kita bakal coba bikin sebuah service sederhana yang akan mengimplementasikan formidable ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngurusin atau mindah-mindahin file yang di-upload lewat API nanti. Semua udah di-handle sama formidable, biar nggak terlalu vanilla-vanilla amat lah. Biar teman-teman paham juga cara penggunaan menggunakan dependensi. Oke, kita akan mulai untuk bikin upload handler di sini ya. Pertama-tama tinggal kita bikin seperti biasa. Oke, untuk upload handlernya sederhana aja ya. Begini aja udah cukup. Silakan teman-teman pause dulu videonya, diketik ulang. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut ke bagian service receipt ya. Kita akan bikin fungsi create-nya di sini. Oke, simple aja untuk fungsi create ya. Sama aja, cuman bedanya kita akan mengembalikan result insert ID sama result affected rows ya. Siapa tahu nanti kita pakai. Jangan lupa fungsi create-nya kalau sudah selesai diketik ulang, di ekspor juga. Bisa diekspor di sini. Oke, untuk create-nya sudah kita ekspor dan fungsinya juga kelihatannya udah oke ya. Kita coba bakal lanjut ke bagian index.cs-nya. Di sini ini kita hapus dulu supaya nanti errornya nggak ulang lagi kayak kemarin. Tapi sebelum lanjut ke situ, sebenarnya kemarin di bagian method delete itu ada yang kelupaan ya. Nah, kalau teman-teman cek di sini, di bagian fungsi get bagian detail, kita ngecek dulu ya if data sama dengan sukses atau tidak. Kalau misalkan sukses, dia akan mengembalikan 200, tapi kalau misalkan nggak sukses, dia akan mengembalikan 500. Nah, kita lupa bikin mengembalikan 500-nya di bagian method delete. Jadi, kita bikin dulu di sini, di bagian sini ya, di bagian method destroy-nya ya. Kita tinggal tambahin aja, if data sukses, ini kita kasih tab. Kalau misalkan nggak sukses, kita kasih else di sini, kita balikin, copy paste aja deh. Nah, ini kita balikin. Ini aja ya, kita samain aja responnya. Sini, save, tabnya kurang nih. Nah, oke. Nah, ini baru bener ya, kemarin kelupaan ini aja. Kurang if, data sukses sama dengan true. Silahkan teman-teman tambahin sendiri ya, khususnya di metode bagian service receipt destroy. Ya, kalau sudah ditambah, kita bakal lanjutin lagi bagian method post-nya. Oh, sorry, sebelum kita lanjut dulu, ini jangan lupa di-load dulu. Terus jangan lupa kita tambahin satu lagi, kita perlu namanya library fs ya, itu untuk melakukan file handling. Kayak misalkan kita harus baca sebuah file, kita harus merename sebuah file. Itu untuk kebutuhan kita nanti ketika si upload handler ini selesai menghandle file yang sudah di-upload. Itu masih ada sedikit hal manual yang harus kita lakukan. Jadi kita tetap butuh sebuah library namanya fs. Oke, upload handle sama fs sudah kita load, tinggal kita pakai ya di bagian method post lagi. Oke, ini untuk postnya ya, kurang lebih seperti ini. Teman-teman jangan pusing dulu, karena memang codingannya cukup banyak. Jadi, silakan teman-teman mulai pause dulu videonya. Silakan teman-teman ketik dari baris 48 sampai baris 69 dulu.
Nanti kalau sudah diketik dari baris 49 sampai 69, dilanjut lagi dari baris 71 sampai baris 82. Kalau sudah selesai, ini aku jelasin sedikit soal kodenya ya. Sederhana aja sebenarnya. Kodenya yang pertama adalah ngecek apakah ada error atau tidak dalam pemrosesan request yang dikirim oleh user. Kalau misalkan ada error, kita kembalikan 500 berdasarkan dengan message-nya ya. Oh sorry, ini bukan data message ya seharusnya. Tapi di sini error.message. Datanya kita kasih array kosong aja. Terus jangan lupa di return, karena kalau sudah kita kasih respon end, maka seharusnya codingnya berhenti di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan apakah request title atau data title yang dikirim itu ada isinya atau tidak. Jadi katakanlah data title sama data how to yang dikirim lewat API itu harus diisi. Ya, jadi kalau misalkan nggak diisi, kita akan mengembalikan pesan error berupa title is required atau how to is required. Untuk bagian file path null ini, karena di sini aku mau bikin foto resepnya itu opsional ya, mau diupload atau enggak terserah. Jadi kalau misalkan nggak diupload, kita bakal set file path yang null, tapi kalau misalkan ternyata diupload atau nggak undefined ya, maka kita akan memberikan file path-nya berupa public recipe atau folder publik dan recipe yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Kemudian files image, kita kasih array index 0 di sini, karena pada dasarnya file yang dikirim lewat request API itu biasanya bisa lebih dari satu ya, atau misalkan request reform, itu biasanya bisa ngupload foto sampai 5. Tapi karena di sini kita batasin cuma bisa satu foto, maka kita langsung arahin ke indeks array yang ke 0. Ya, ingat array selalu dimulai dari 0. Lalu kemudian kita ambil nama file barunya. Jadi di sini, upload handler ini di awal-awal ini ya, ketika request diterima oleh upload handler atau diterima oleh server, dia akan langsung melakukan pengolahan data request-nya. Jadi otomatis di sini, foto yang dikirim lewat request API itu langsung dikasih nama baru. Dan nama barunya itu bersifat unik, jadi udah pasti beda-beda. Dan di sini kita bikin settingannya ya, kalau nggak salah di bagian upload handler-nya, keep extension, jadi otomatis file ekstensinya akan langsung ke bawah. Nah, kalau misalkan teman-teman bandingin sama tutorial di JavaScript backend yang sebelumnya, memang kelihatannya sangat berbeda jauh ya. Kita tidak menggunakan formidable sama sekali. Tapi kalau misalkan kita menggunakan formidable, kurang lebih sesimpel ini. Jadi files, itu untuk seluruh file yang di-upload lewat request. Jadi pokoknya segala satu file yang di-upload itu bisa diakses lewat parameter files inilah. Kemudian fields adalah segala macam sesuatu request, entah itu mau berupa string, integer, atau mungkin array, itu bisa diakses lewat fields. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham nih. Fields untuk menerima request atau mengolah request yang bersifat string, integer, atau mungkin array, atau mungkin object. Sementara kalau files adalah berbagai macam file yang di-upload pada request tersebut. Dan kurang lebih memang di dalam formidable itu ada fungsi namanya parse, dan di dalam fungsi parse ini ya mereka sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan lah. Kalau misalkan teman-teman mau coba cari tahu lebih lanjut, dibuka aja dokumentasinya, ada di deskripsi, tinggal teman-teman baca aja di sana. Sekarang kita bakal lanjut untuk metode yang put. Oke, kita balik ke resep.js-nya dulu, karena aku lupa ya, kita belum bikin fungsi update di sini. Kita bikin dulu di sini. Oke, ini untuk fungsi update-nya seperti ini ya. Silahkan di-pause kemudian diketik ulang. Sekali lagi, kenapa di sini ada pengondisian if picture path null? Karena picture atau gambar resepnya itu sifatnya opsional ya, jadi nggak harus selalu diisi. Makanya kenapa jadi ada dua kondisi di sini. Sederhana aja sebenarnya kondisinya, cuma untuk update query sama parse query-nya aja ya. Dan seperti biasa ya, karena ini sifatnya menggunakan ID data, ini kalau misalkan datanya nggak ketemu, kita akan mengembalikan return sukses dengan nilai false. Begitu juga dengan record-nya, kita akan kasih result affected rows, udah pasti nilainya 0 ya, kalau datanya nggak ketemu. Kemudian, kalau misalkan ada datanya, ya kita kasih sukses sama dengan true. Kemudian kita kasih record-nya, result affected rows-nya, udah pasti nilainya 1. Oke, jangan lupa fungsi update-nya diekspor, tinggal ditaruh di sini aja. Kita lanjut ke bagian index.js-nya ya, kita selesaikan di sini.
Oke, simpel banget ya. Cuma kita ubah jadi method update aja. Kemudian kita tambahin parameter aja resepnya di sini. Karena memang pada dasarnya mirip-mirip ya sama fungsi create. Jadi ya tinggal kita copy paste aja. Tinggal kita save. Sekarang kita bakal melakukan testing. Buka lagi terminalnya. Jalanin npx no daemon. Nanti dia otomatis bakal jalan. Jangan lupa dbms-nya dinyalain. Kemudian dibuka postman-nya. Oke, kita akan tes untuk bagian method post-nya dulu ya. Di sini udah aku coba bikin, ada title, description, how to, sama image. Dan jangan lupa untuk bagian image, teman-teman ganti dulu drop-down-nya dari text ke file. Habis itu teman-teman bisa upload aja value-nya, kayak isi form biasa ya. Nanti teman-teman pilih fotonya yang mana aja, terserah bebas. Nanti kalau sudah di-upload, tinggal teman-teman kita klik send, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, nah di sini hasilnya sukses nih, created ya. Kita dapat data ID 38 dan hasilnya affected row 1. Ya, ini kalau misalkan teman-teman ngerasa respon datanya kurang bagus, teman-teman bisa tambahin lagi ya di dalam data array-nya. Bisa dikasih return ID .238 misalnya, kemudian affected row sama dengan 1. Nah, kalau misalkan teman-teman membiarkan seperti ini, ya nggak masalah. Terserah aja. Yang jelas di sini statusnya udah sukses dan responnya udah 201. Sebagai pembuktian tambahan, kita coba cek di bagian database ya. Di table recipe, kita coba lihat di sini. Nah, ada ya, data 38 dan di tanggal yang sama ya. Oke, tapi bagian picture path-nya kayaknya salah ya. Seharusnya nilainya bukan tes. Tapi seharusnya di sini public sama recipe. Kita coba cek dulu di bagian codingannya, balik lagi. Kita tutup dulu terminalnya, kita lihat di bagian method post-nya ya. Oke, di sini udah jelas ya, file image sama dengan bukan undefined ya. Berarti seharusnya nggak ada masalah. Oke, salahnya udah ketemu ya. Seharusnya di sini, di bagian parameternya, seharusnya bukan field picture path, tapi seharusnya file path yang udah kita bikin sendiri. Kita tinggal ganti aja di sini jadi file path. Kita coba upload lagi. Tinggal kita klik send. Maka hasilnya seperti ini ya. Tadi aku sempat ngetes 1 kali, makanya data ID-nya return 40. Kita coba balik ke bagian database. Refresh. Oke, ini kebalik ya. Sekarang description-nya justru malah ngisi public path-nya. Dan kalau kita lihat di sini, di bagian recipe-nya juga kayaknya kurang slash ya. Berarti kebalik ya, di bagian service resep-nya. Tinggal kita balik ke codingan lagi. Terus di bagian service resep.js ya, di bagian create-nya kita coba lihat di sini kebalik atau bagaimana. Field-nya di sini title, how to, picture path, sama description. Sementara di bagian parse query-nya, di sini kita nulisnya description, how to, sama picture path. Ini kebalik ya di sini. Tinggal kita tukar aja. Kita ganti seharusnya how to duluan, kemudian baru picture path, baru description. Ya, statusnya seperti ini. Oke, kita coba balik ke database kita dulu. Kita coba bersihin dulu datanya ya. Kita mulai dari nol, biar nggak ada data kotor atau data yang salah. Balik ke postman lagi. Tinggal kita klik send lagi. Oke, ID 41. Balik ke tabelnya. Aman ya. Oh, tapi slash-nya kita kurang ya. Kita coba ke index.js lagi. Nah, ini kurang slash di sini ya. Seharusnya ada slash di situ. Oke, kita bersihin lagi datanya. Ini kita hapus lagi. Kita buka lagi postman-nya. Kita klik send lagi. Hasilnya created ya. Kemudian di bagian database-nya sekarang sudah aman ya. Kita coba cek. Balik lagi ke codingannya. Kita lihat di sini di bagian Explorer-nya. Nah, ini ada banyak foto-foto nggak kepake juga ya, karena tadi kita berkali-kali ngupload. Jadi tinggal kita hapus aja yang nggak kepake ya. Di database aku di sini yang nggak kepake itu yang aku pilih ini ya, yang FDE ini kepake. Ya, untuk gambar mini bisa dihiraukan aja. Kita hapus biar nggak ada data foto yang kotor ya. Dan ini bisa kita katakan berarti untuk metode post-nya udah selesai. Ya, kita coba untuk metode put-nya. Balik lagi ke postman, kita coba misalkan di sini untuk bagian update-nya, ID-nya kita kasih 5 ya. Jangan lupa dibikin dulu parameternya. Kemudian di bagian body-nya, kita menggunakan form data juga sama. Oke, ternyata aku belum bikin ya, aku bikin dulu berarti. Oke, ini udah aku isi untuk form datanya ya. Kita ganti ID-nya, sesuaikan dengan ID yang ada di database teman-teman ya. Kalau di database aku ini ada ID-nya 42, jadi tinggal ketik 42 di sini. Kita coba klik send. Oke, hasilnya 200 sukses dan datanya yang keubah adalah 1. Ya, kita coba cek. Database-nya keubah nggak ya? Oke, updated-nya kerubah, created ad-nya juga kerubah, tes 2, tapi kelihatannya picture path-nya nggak berubah ya. Dia tetap FDEG. Kalau kita balik ke codingan, nah gambarnya ke-upload, tapi namanya nggak berubah ya. Berarti di sini ada masalah lagi. Nah, untuk update-nya kita lupa ganti ya. Di bagian sini seharusnya kita ganti jadi file path.
di bagian parameter method update-nya ya. Jangan lupa diganti, kurang lebih ya di base 89. Kita coba lagi ke Postman, kita klik send, sukses, dari di database. Ingat ya, feature path-nya lihat, ini FDE, kita refresh, jadi TDB, berarti udah keubah, nggak ada masalah. Berarti foto-foto yang lama juga bisa kita ganti ya, yang nggak kepake, yang TDB, kita biarkan, yang lainnya kita hapus. Dan ini bisa dibilang berarti untuk REST API-nya sudah selesai. Ya, ada index, ada detail, ada post, update, atau put ya, kemudian delete. Kita akan integrasi semua REST API ini di halaman frontend yang udah kita buat di video sebelumnya ya, di video selanjutnya.